Kemudian ada doa yang diajarkan Nabi SAW yang tidak pernah kita tinggalkan. Kaitannya dengan azab kubur. Supaya kita aman dan selamat dari azab kubur. Sekaligus sebagai bekal hidup di alam kubur. Kan manusia itu ingin apa? Ingin aman, ingin selamat, ya, ingin senang, ya, ingin bahagia, ingin sukses, ingin untung. Di antaranya dengan berdoa. Minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Jadi sebelum salam ya, setelah membaca innaka hamidum majid, kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari dua perkara. Pertama dari azab, yang kedua dari fitnah itu ya. Hidup itu selalu ya diancam dengan dua hal. Pertama dengan apa? Dengan azab ya. Yang kedua dengan fitnah. Makanya berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka. Ya, nerakanya juga neraka jahanam ya. Kemudian fitnah kehidupan dan kematian serta dari fitnah dajjal, itu puncaknya fitnah ya. Karena Dajjal itu umurnya 40 hari ya, sebelum kiamat. Tapi kemudian bisa mengkufurkan semua manusia. Walaupun endingnya berhasil dibunuh oleh siapa? Oleh Isa atau Imam Mahdi. Ya. Nah, jangan bawa hutang ya ke dalam kubur. Ya. Jadi harus bawa apa tadi? Bawa takwa, bawa ilmu, bawa iman, bawa amal ya. Kemudian jaga kesucian, kebersihan diri, termasuk juga menjaga lisan ya. Sebab Rasul pernah ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Kata Rasul, yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu dua. Pertama apa ya? Yang pertama adalah takwa Allah, takwa kepada Allah. Itu yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, ke surga. Kemudian apa lagi? Yang kedua wa husnul khuluq, baik budi pekerti. Ya, baik budi pekerti. Oleh karena itu sebelum kita menuntut ilmu, maka yang diutamakan adalah adab dulu, etika dulu, sopan santun dulu, akhlak dulu, baru kemudian ilmu. Banyak orang yang ilmunya luas, ilmunya dalam, pintar dan cerdas, tapi ya, qalilul adab, adabnya seuprit itu. Ya, kurang etika, kurang sopan, ya. Padahal sebelum berilmu itu beradab dulu, ya. Baru kemudian ya, Rasul ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Ternyata sama jawabannya dua. Yang pertama al-fahmu, mulut itu. Makanya jaga lisan. Yang kedua wal farju, kemaluan. Jaga kemaluan itu berarti jaga mata, jaga telinga, jaga tangan ya. Ya. Sebab kemaluan itu cuma mengeksekusi ya. Awalnya dari mana tuh? Dari mata ya, melihat. Kemudian dari mata ya, mungkin mendengar ya. Ada cerita-cerita porno misalnya lewat radio ya. Ya. Atau mungkin dulu namanya stensilan apa ya. Itu bisa itu dari mata, dari telinga ya. Ya. Kemudian dari tangan ya, gitu. Istri orang dicolek pantatnya misalnya. Akhirnya kan dosa yang paling besar itu berzina dengan istri orang ya. Awalnya cuma colek pantat, maaf ya. Tapi lama-lama kan yang mengeksekusi apa? Kemaluan. Jadi orang banyak masuk neraka itu pertama karena apa? Karena mulut. Tidak bisa menjaga lisan. Termasuk juga tidak bisa menjaga makanan ya. Kenapa? Karena sikap kita ketika berbicara tentang makanan dan minuman ya, atau yang lainnya ya, pertama kita jauhi yang haram. Itu mutlak tuh, jauhi, jangan didekati. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hati-hati dengan yang syubhat, yang belum jelas halal dan haramnya. Lebih baik tinggalkan itu. Yang ketiga, jangan berlebih-lebihan ya ketika berhadapan dengan yang halal. Sampai kemudian ya, Umar bin Khattab berpesan,
Kalau kamu ya mendatangi satu majelis, kemudian dihidangkan banyak makanan, walaupun semuanya suka, jangan dimakan semuanya. Iya. Apalagi sampai dibawa pulang kan ya gitu. Jangan dimakan semuanya ya. Karena yang punya hajat menyediakan makanan aneka rupa itu ya karena tahu yang diundang itu seleranya macam-macam kan. Tapi ada orang yang semua suka, semua doyan, disikat semuanya. Itu nggak boleh tuh. Artinya dia berlebih-lebihan dalam yang haram. Jadi 3 hal ya yang membuat manusia itu insya Allah aman dan selamat ya dalam kaitannya dengan makanan dan minuman atau perbuatan. Kalau jelas haram jauhi. Kalau kemudian syubhat tinggalkan. Kalau halal sikapi dengan sederhana. Allah pasti merahmati ya, mengasihi dan menyayangi orang yang kemudian dia berusaha dengan baik ya, artinya dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Kemudian yang kedua, menggunakannya dengan hemat, dengan sederhana. Baru kemudian dia menabungnya, jangan sampai habis untuk menghadapi masa depan. Bisa jadi dia membutuhkannya. Ya, jangan sampai habis. Ya, nafkah yang kita kumpulkan itu jangan sampai dibelanjakan semuanya.